Shalom, selamat malam. Saya ingin menanggapi video dari Bobson Samsir. Siapa marga Simbolon mungkin ya. Bobson Samsir. Saya manggilnya Samsir aja lah. Fenomena apa itu yang atau tren apa yang hendak dia lakukan? Saya nggak paham. Di lain pihak dia mengakuin kenabiannya Muhammad dan mengakuin bahwa Tuhan yang benar adalah Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu apa namanya bukan menyerang sih kekristenan tapi selalu berbicara bukan tentang nilai-nilai kekristenannya itu nggak ada lagi di dalam diri dia, tapi dia nggak mualaf terus nggak syahadat, entah apa maksudnya. Cuman itu kita kembalikanlah ke masing-masing personalnya dia, tapi saya tak khawatirnya itu orang teman-teman muslim ini jadi curiga ini maksudnya apa nih kok nggak syahadat-syahadat. Tapi oke lah, terserah lah, itu urusan masing-masing lah ya. Em, Kali ini saya mau menanggapin videonya ya. Videonya. Itu kalau saya gitu loh. Kalau saya ketika ada perintah membenarkan itu berarti ada yang salah sebelumnya. Belum tentu. Kalau membenarkan itu bisa betul. Salah satunya membuat menjadi benar. Awalnya salah. Tapi juga bisa kata membenarkan itu misalnya guru membenarkan kelakuan murid ini. Apa apa ya? Mengsahkan, membenarkan itu. Ya, betul. Yang kamu bicarakan benar. Itu membenarkan. Itu juga jadi bahasa Indonesia itu nggak semudah seperti yang kamu kira. Kita lanjut. Ada perintah membenarkan, maka salah sebelumnya, makanya harus dibenarkan. Itu bukan membenarkan, di situ membenarkan kitab-kitab sebelumnya itu bukan perintah di situ. Itu bukan ada perintah. Tapi bahwa benar mengakui bahwa kitab-kitab sebelumnya itu pernah ada atau ada gitu. Membenarkan gitu. Jadi bukan membuat menjadi benar, bukan. Kita lanjut. Begitu. Nah kemudian tentang ikro ya, dengarkan gitu, bukan dihafal begitu. Antara Ikro, dengarkan. Belajar dulu deh kamu. ikro dengan menghafal itu tujuannya beda. Tadi Ikro tuh baca, weh. Bang Ariesto sudah menjelaskan bagaimana Allah itu merawat menjaga kitabnya itu Al-Quran Nur Karim tadi melalui umatnya dengan cara diberikan pengetahuan, diberikan kekuatan, diberikan kemampuan untuk menghafal itu. Itu adalah salah satu bukti bahwa Allah itu merawat, menjaga, memelihara. Nah ini kan orang-orang seperti ini di sisi lain dia mengaku dirinya Kristen. Saya kerja di HKBP, saya pelayanan di situ, tapi nggak sahadat seharusnya ada dong timbul kecurigaan, ini apa nih maksudnya orang. Memang betul masing-masing dibalikan kepada eh, hak masing-masing, cuman apa yang kamu tunggu lagi, sahadat lah. Artinya selagi masih ada umatnya, Al-Quran tidak akan bisa hilang. Tapi kalau sudah tidak ada umatnya, maka Al-Quran itu mungkin tidak akan ada yang bisa menghafal lagi. Begitu. Nah kemudian, kalau bukan karena campur tangan dari Allah, tidak akan mungkin itu bisa dihafal. Ya kalau Pak ulang-ulang kelihatannya tebal padahal tipis, ya sama. Di Alkitab juga Taurat itu bahkan dikurangi, harusnya lebih tebal lagi. Gitu, tapi justru di Alkitab Taurat itu hanya sebatas garis-garis besar yang diakui dan diterima oleh Belajar dari mana pengajar-pengajar Bobson? Kristen. Bobson Sebenarnya mau cuma kalau belum mumpuni, belum benar-benar mumpuni, jangan ngomong di publik. Dia kan lagi euforianya karena banyak orang dukungan muslim, ayo bang Bobson, bang Bobson cerdas, jadi dia lagi euforia, lagi seneng-senengnya gitu, dapat pujian. Injek tanah loh, injek tanah Bobson, injek tanah, jangan sampai lupa. 4 kosakata saja, ketika itu sungguh-sungguh dari Tuhan, maka itu menjadi firman Tuhan.
mau setebal pernah menjadi firman Tuhan. Jadi bukan tentang tebalnya. Begitu. Nah kemudian kalau kita bandingkan, saya selalu katakan, Nah ini nih. ketika kita mengkomparasikan atau mencari berdialog di mana ada kesamaan antara Alkitab dengan Al-Quran. Ketika kita berdialog di mana mencari persamaan antara Al-Quran dan Alkitab, saya rasa kelasnya sudah beda. saya rasa kelasnya sudah berbeda. Nah kita lihat nih kelasnya seperti apa yang dikategorikan. Kenapa saya katakan? Kenapa saya katakan Kitab yang sungguh-sungguh ditulis berdasarkan ilham wahyu dari ilham, kitab yang berdasarkan wahyu dari Allah, Allah, dengan kitab dengan kitab yang dikanonisasi. Memang kamu pikir Quran tuh nggak dikanonisasi? Ya dulu kamu kanonisasi itu apa? Kapan dikanonisasi? Kalau kayak begini kan hancur, Bobson. Dikanonisasi itu. Kenapa? Kamu belajar itu zamannya Utsman bin Affan, Bobson, biar kamu nggak terlalu memalukan gitu loh. Oleh manusia yang nggak sekelas dong. Jangan. Baik, ini saya tanggapin, ini poin yang memang mau saya tanggapin. Yang bilang kelasnya Quran dan kitab Injil itu sama siapa? Enggak. Memang bukan bandingannya. Yang dimaksud dengan firman itu, kitab Injil itu menuliskan tentang firman hidup. Nih perhatiin. Sebentar. Nih. Lihat. Kamu lihat nih. Mana ya? Nih. 1 Yohanes 1 ayat 1. Berkali-kali sama saya ajarin, gak didengar-dengar sih. Nih lihat. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, ini kami di sini para rasul, yang telah kami lihat dan sebagainya, yang telah kami rabat dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jadi tulisan-tulisan yang ada di dalam kitab kami itu menuliskan tentang firman hidup. Siapa itu firman hidup? Yesus. Nah kalau Islam itu yang disebut firman itu ya Quran. Jadi memang kalau Quran dengan kitab Injil itu memang tidak sebanding. Yang sebanding itu kalau mau dibandingkan itu ya Quran dengan Yesus. Karena yang dimaksud dengan firman itu Quran itu, yang firman itu adalah Quran. Kalau bagi kami firman itu adalah Yesus itu sendiri. Gitu. Karena firman itu telah menjadi manusia kan? Yohanes 1 ayat 14. Nah, kemanusiaannya itulah yang awal mulanya itu disebut firman, yang telah mengambil rupa manusia, menambah kemanusiaan. Jadi memang gak sebanding. Kalau mau dibandingkan, perbandingan yang setara itu Quran itu ya dibandingkan dengan Yesus. Kalau kitab Injil itu bukan. Kitab Injil itu memang bukan kitabnya Allah. Siapa bilang? Kitabnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Makanya disebutnya kitab Matius according to Injil according to Gospel according to Matthew, Gospel according to Markus. Gitu. Itu yang benar. Injil berdasarkan kesaksian Matius. Jadi memang Matius itulah yang bersaksi tentang Yesus. Nah, kalau di dalam Islam Muhammad lah yang bersaksi tentang Quran. Itu yang benar. Memang benar. Kamu tapi kan nadanya kamu kan di sini kan kayak melecehkan. Tapi padahal sebenarnya benar. Memang gak sebanding. Yang dibandingkan itu Quran itu ya dengan Yesus itu sendiri, karena itulah sama-sama perbandingannya sama-sama firman. Gitu ya, Bobson. Lain kali banyak belajar lagi kamu. Oke. Saya rasa cukup sekian yang saya mau tanggapin. Untuk kekurangan kata-kataku ada menyinggung perasaan, minta maaf. Assalamualaikum, selamat malam.